Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari mata kuliah Ekonomi Pengantar akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik The Influence of Monetary and Fiscal Policy on Aggregate Demand, di mana ini menjadi tugas untuk presentasi minggu 13. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami beranggotakan Yusril Iza Mahendra, Safira Aryandini, Naufal Fadil Syafri, dan saya sendiri Nora Taskia Ardeni. Di sini kami menggunakan jurnal berjudul Discussing the Role of Fiscal Policy in a Democratic Agent-Based Growth Model sebagai acuan dari ringkasan kami. Lalu selanjutnya pada jurnal ini ditampilkan diagram mikro-makro multisektoral evolutionary simulation model, di mana diagram ini merupakan bentuk lebih kompleks dari diagram arus uang yang sudah biasa kita kenal dan kita ketahui sejak kita belajar ekonomi di SMA dulu. Nah, lebih rinci lagi, di sini kami akan membahas bagaimana sih fiscal policy mengalami aggregate demand yang ditunjukkan pada alur hubungan semua sektor atau agen yang ada pada diagram dan berhubungan satu sama lain. Nah, sebelumnya fiskal policy atau kebijakan fiskal ini mengacu pada kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengarahkan perekonomian dengan cara penggunaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan permintaan agregat sendiri merupakan total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, meliputi 4 komponen yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih. Nah, secara keseluruhan, diagram di atas menunjukkan keterkaitan antara agen satu dengan yang lain dengan cara, pertama, sektor pemerintah, rumah tangga, dan juga eksternal akan membeli barang konsumsi menciptakan aggregate demand. Sesuai yang sudah saya katakan tadi, bahwa komponen aggregate demand itu yaitu sektor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih. Lalu, pemerintah akan mengadakan kebijakan fiskal yang berpengaruh langsung pada komponen pengeluaran pemerintah dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap komponen konsumsi dan investasi. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kita akan memberikan contoh, misalnya dengan adanya pemotongan pajak penghasilan akan meningkatkan pendapatan disposable. Nah, adanya peningkatan ini juga akan meningkatkan demand dari sektor konsumsi rumah tangga. Lalu jika pendapatan naik, maka masyarakat itu mempunyai daya beli yang lebih tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa daya beli yang lebih tinggi ini juga akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Lalu pada setiap periode ini, perusahaan itu menerima modal. Yang pertama, perusahaan itu menerima modal baru pada awal setiap periode investasi. Lalu, kedua, perusahaan itu akan memproduksi barang atau jasa yang sudah direncanakan. Dengan sektor konsumsi dan barang setengah jadi itu tergantung pada expected sales. Nah, untuk barang modal itu tergantung dari effective orders. Lalu, produksi yang efektif itu merupakan produksi yang tergantung pada kapasitas produksi dan juga ketersediaan input. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poin-poin berikutnya. Terdapat keputusan harga. Keputusan harga merupakan rata-rata tertimbang antara harga yang diinginkan dan harga pasar rata-rata. Harga yang diinginkan ditentukan oleh markup yang diinginkan atas biaya variabel. Selanjutnya terdapat total pesanan sektoral. Ada barang konsumsi, barang modal, dan barang antara. Barang konsumsi tergantung pada kelas pendapatan, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Barang modal tergantung pada keputusan perusahaan untuk berinvestasi. Sedangkan barang antara tergantung pada keputusan perusahaan untuk memesan barang setengah jadi untuk produksi periode berikutnya. Selanjutnya, ada sektor eksternal. Impor, bagian dari total pengeluaran, dipasok oleh impor berdasarkan koefisien impor tetap yang spesifik untuk masing-masing sektor. Ekspor ditentukan oleh koefisien tetap atas pendapatan mata uang domestik yang dituju dan elastisitas pendapatan yang sesuai di pasar dunia. Impor tambahan dapat terjadi jika pasokan dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan. Dalam kebijakan moneter, untuk menjelaskan kemiringan kurva agregat, efek nilai tukar sendiri lebih penting untuk negara-negara kecil yang biasanya mengekspor dan mengimpor sebagian besar PDB mereka. Untuk ekonomi Amerika Serikat, alasan paling penting untuk penurunan kurva permintaan agregat adalah efek suku bunga.
Selanjutnya, sektor pemerintahan. Pemerintah mempekerjakan pekerja, berinvestasi, mengkonsumsi barang, dan membayar tunjangan pengangguran. Jumlah pengeluaran tergantung pada aturan fiskal yang akan menjadi objek utama simulasi. Pemerintah pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak tidak langsung atas produksi. Kekayaan real yang lebih penting merangsang pengeluaran konsumen dan dengan demikian meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Tingkat bunga yang lebih rendah merangsang pengeluaran investasi dan dengan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai firm's order atau perintah perusahaan. Jadi pesanan efektif yang diterima oleh perusahaan itu bergantung pada total permintaan sektoral dan juga pangsa pasar perusahaan. Selain itu juga ditentukan oleh persamaan dinamis replikator dan juga di bawah pengaruh daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya adalah mengenai sales atau penjualan, di mana penjualan aktual itu ditentukan oleh pesanan efektif yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan harapan yang sebelumnya menentukan tingkat produksi. Selanjutnya, interaksi antara penjualan dan juga produksi dari waktu ke waktu menciptakan mekanisme dan induksi dinamis atas keputusan produksi berikutnya melalui perubahan pada perilaku yang diharapkan penjualan pada masa depan. Lalu yang terakhir adalah mengenai penciptaan pendapatan yang terdiri dari dua, yaitu distribusi fungsional dan juga distribusi pribadi, di mana distribusi fungsional ini nanti terbagi menjadi gaji dan juga keuntungan. Lalu nanti distribusi pribadi ini nanti berkaitan dengan upah dan keuntungan yang diubah menjadi kelas pendapatan pribadi, di mana nanti matriks pendapatan pribadi apresiasi atau kelas pendapatan pribadi X fungsional. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi, keberhasilan inovatif, dan juga entry and exit. Yang pertama itu tentang keputusan investasi. Keputusan ini dibagi menjadi 3 komponen yang berbeda, di mana yang pertama yaitu investasi pada ekspansi kapasitas atau investasi cair yang diinduksi. Kemudian yang kedua yaitu investasi pada penyusutan fisik ditambahkan ke yang pertama, sehingga keduanya terdiri dari investasi bruto yang induks. Dan yang ketiga yaitu investasi mengingat keusangan dari teknologi peralatan modal atau biasa disebut dengan investasi otonom. Kemudian untuk keberhasilan inovatif, jadi pencarian teknologi oleh perusahaan manapun dilakukan melalui proses dan R&D dari produk, di mana asumsi yang dibuat di sini adalah bahwa sektor industri yang dimodelkan memperkenalkan perubahan teknis yang pada dasarnya diwujudkan dalam peralatan yang dipesan atau mengubah kualitas barangnya. R&D ini adalah proses internal di mana ini dianggap penting untuk desain dan juga peningkatan teknis peralatan modal. Kemudian yang ketiga yaitu entry and exit, di mana di sini perusahaan dapat keluar dari pasar karena pangsa pasar yang rendah atau utang yang tinggi. Dalam kasus kedua ini memungkinkan ruang pasar bagi kemungkinan perusahaan baru untuk masuk, dan dengan demikian maka jumlah perusahaan tidak konstan dalam model yang digunakan.